Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Junaidi LCMA selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Al-Quran serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini tentang asbab al-nuzul. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Suci Amalia dan teman saya Salsabila Ramadhani serta Nur Halisa. Dengan ini yang akan membawakan materi pertama yaitu Nur Halisa. Nah, kala an-nuzul dari segi bahasa pula bermakna al-hulul, yaitu singgah. Contohnya firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 177, maksud bishatihim nasala faisa. Di dalam ayat ini ialah karena apabila asap itu singgah dalam daerah dan kawasan mereka. An-nuzul juga membawa maksud ini dari, yaitu turun daripada atas ke bawah. Ibnu Mas'ud. Asbab an-nuzul dari sudut istilah didefinisikan oleh Imam As-Suyuti sebagai berlakunya suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran pada hari berlakunya suatu peristiwa. As-Suyuti mengaitkan kepada ayyomil waqa'ah yang bermaksud pada hari berlakunya suatu peristiwa untuk mengecualikan apa yang disebut oleh Al-Wahidi dalam tafsiran surah Al-Fil. Yang Wahidi ayat 370 menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat tersebut ialah tentara bergajah datang untuk meruntuhkan Ka'bah. Sedangkan menurut Al-Suyuti, kisah ini bukan menjadi sebagai sebab bagi turun surah Al-Fil, tetapi menceritakan apa yang telah berlaku. Al-Sarqani pula mendefinisikan sebagai turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang memperkatakan tentang sesuatu isu atau menjelaskan hukumnya pada hari berlaku suatu peristiwa. Menurut Al-Sarqani lagi, ungkapan pada hari berlaku sesuatu peristiwa perlu diletakkan di dalam definisi asbab an-nuzul untuk mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab. Contohnya ayat-ayat yang memperkatakan tentang perkara-perkara yang telah berlaku seperti kisah umat-umat terdahulu atau perkara yang akan berlaku seperti gambaran suasana hari kiamat. Subi Sahih pula mendefinisikan asbab al-nuzul sebagai mengetahui perkara atau peristiwa yang menjadi salah satu komponen bagi sebab turunnya sesuatu ayat Al-Quran atau jawaban atau penjelasan tentang hukum pada hari berlakunya peristiwa tersebut. Secara etimologis, kata asbab al-nuzul berasal dari kata asbab dan nuzul. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari kata sababun yang berarti alasan ilat. Adapun nuzul berasal dari kata kerja nasala yang berarti turun. Secara terminologi, asbab an-nuzul dapat diartikan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbabul wurud dalam istilah ulumul hadis. Dengan demikian, asbabul nuzul adalah suatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat yang lebih sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa yang menceritakan suatu peristiwa atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Tujuan atau urgensi asbab al-nuzul. Pengetahuan mengenai asbab al-nuzul mempunyai banyak faedah yang terpenting di antaranya yaitu: pertama, mengetahui hikmah pembelakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat. Kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum, ini bagi mereka yang berpendapat al-ibrah bikhusus as-sabab tabi'um al-lafzi. Yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Ketiga, apabila yang diturunkan berbentuk umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbab an-nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Keempat, mengetahui asbab al-nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbab al-nuzulnya. Kelima, memahami asbab al-nuzul dapat membantu seseorang lebih memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus, serta dalam hal apa ayat itu harus diterapkan. Maksud sesungguhnya
dari sebuah ayat dapat dipahami melalui pengenalan asbab al-nuzul. Para ulama menjelaskan beberapa manfaat pokok pengetahuan tentang asbab al-nuzul, di antaranya: pertama, syarat mengetahui hikmah di balik penetapan sebuah hukum syar'i. Kedua, memperjelas sebab makna ayat. Ketiga, menyelesaikan persoalan dan pertentangan tentang makna suatu ayat. Keempat, menjelaskan kekhususan suatu hukum. Kelima, menghindari dugaan pembatasan hukum. Dari segi jumlah dan sebab ayat yang turun, ashab al-nuzul dibagi menjadi dua, yaitu ta'adudu al-ashab wa al-nasil wahid, atau sebab turunnya ayat banyak sedang ayat yang turun adalah satu. Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab nuzul ayat dan masing-masing dari riwayat itu diteliti, maka ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah salah satu riwayat dari itu syahih, sedang riwayat yang lain tidak. Jika terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan sebab nuzul ayat salah satu riwayat diantaranya syahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang syahih. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jubah. Pada suatu saat Nabi sakit sehingga beliau tidak mengerjakan sholat tahajud selama 1 malam atau 2 malam. Nah, seorang perempuan kemudian datang kepada beliau lalu berkata, "Hai Muhammad, syaitanmu sudah tidak menghiraukanmu lagi." Selesai menceritakan kasus tersebut, turunlah surat Al-Duha ayat 1 sampai 3. Qala qaman wa rabbaka wada'aka batja ajwari dan watsoha, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, sesungguhnya itu lebih baik daripada permulaan. Lalu yang kedua yaitu kedua riwayat syahih dan salah satunya mempunyai murajjih sedang yang lain tidak. Jika terdapat riwayat yang sama-sama syahih tetapi terdapat murajjih terhadap syahih, tetapi terdapat murajjih terhadap salah satunya, seperti kehadiran perawi dalam kisah peristiwa turunnya ayat atau salah satu dari riwayat lebih syahih, maka riwayat itu diutamakan. Misalnya turunnya surah Al-Isra surah ke-17 ayat 85 yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berdasarkan riwayat Mashhur. Pada suatu saat saya berjalan bersama Rasulullah di Madinah, dan ketika kami lewat di hadapan sekelompok orang-orang Yahudi, tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Coba kalian tanyakan tentang sesuatu kepada Muhammad." Yaitu surah Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 85 kemudian diturunkan, yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanmu, dan tiadalah kalian diberikan ilmu melainkan hanya sedikit." Yang kedua yaitu ta'adul al-nasil wal sahab wahib, atau ayat yang turunnya banyak sedang sebab turunnya adalah satu. Misalkan suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya 3 ayat yang inti kandungannya lebih dari 1 dan berbeda pesan yang dikandung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qurmusi, Ibn Jarir, Ibn Musir, Alim Abi Hatim, At-Tarabi dan Al-Hakim.